Rasulullah SAW ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, dua orang tuaku udah meninggal ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal ya Rasulullah? Cara aku bakti kepada mereka berdua setelah mereka meninggal apa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya begitu sama sahabat. Rasulullah kasih jawaban, ada 4 caranya. Ada berapa? 4 cara buat bakti sama orang-orang yang udah meninggal dunia. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, para asatidz, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Yusuf Asy-Syatiri yang Masya Allah malam hari ini beliau menjadi munsyid. Tadi kita dari tol kedengaran suara beliau mendayu-dayu. Masya Allah. Semuanya insya Allah di malam turun rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali Ba'agil, Habib Ja'far, Habib Saleh, Ustaz Amin Salaf yang malam hari ini hadir, dan semuanya guru-guru kita tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau semua. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Saya minta maaf atas keterlambatan saya. Baru kali ini saya sampai di Kampung Bandan setengah 11 lewat, karena ada undangan yang nggak mungkin saya tolak. Ya, yang undang Habib Alwi bin Muhammad Al-Aidrus, orang terdekat dengan abah saya semasa hidupnya. Dari abah saya kecil sampai abah saya meninggal, sedunia orang paling dekat sama saya beliau, Habib Alwi Al-Aidrus itu. Beliau mengundang buat acara maulid di dekat rumahnya, di dekat Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdul Halim. Maka saya nggak bisa nolak undangan tersebut. Tadinya perjanjiannya awalnya saya ceramah setengah 9, saya datang setengah 9 kurang. Harusnya jam 9 lewat dikit udah kelar ceramah. Subhanallah, Sayyidil Walid Habib Umar Segaf agak terlambat datangnya, sehingga saya kulbet nggak berani mulai kalau belum qiyam dan belum doa dari Sayyidil Walid Habib Umar. Sehingga akhirnya tadi harus ada keterlambatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Tapi ini di sisi lain jadi keberuntungan buat yang hadir. Ini dahsyatnya orang mukmin. Enaknya bagus, sabarnya pun bagus. Ente nungguin aneh sabar, makin itu nungguin aneh, ente niat itikaf di sini pahalanya makin banyak sudah. Jadi kalau diputer-puter ujung-ujungnya ente mesti terima kasih anda telat. Tapi besok-besok telat lagi begini. Jadi anda makin telat, itikafnya makin lama, pahalanya makin banyak. Berarti besok-besok kali hari kita mulai jam 1 malam aja deh. Masya Allah. Terima kasih banyak udah nunggu. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya bingung sebenarnya dilema ini. Saya harusnya udah di malam terakhir di Kampung Bandan ngisi. Subhanallah, tadi Al-Walid Habib Rizik Syihab, beliau harusnya malam ini ngisi di alun-alun kota Bogor. Beliau sakit berhalangan, saya disuruh ke Badawi. Jadi habis ini selesai ngajar, baru nampes sedikit udah langsung berangkat ke alun-alun kota Bogor. Mudah-mudahan waktunya barokah. Barakatul wadah itu dikirnya nggak cukup jadi cukup. Saya pernah ngalamin ceramah malam tahun baru. Acara pertama di Kiai Munawir Asri di Klender. Acara kedua di Bogor Baratnya di ujung, di dekat dekat Cipanas dekat Lebak Banten, perbatasan Bogor Barat dengan Lebak Banten. Acara kedua itu. Acara ketiganya di Gunung Bunder, Bogor Barat juga, tapi lain sisi, naik ke atas. Dari jalan besar ke dalamnya aja setengah jam. Subhanallah. Ya saya mulai ceramah di Kiai Munawir, undur. Jam 9 baru ceramah, setengah 10, jam 10 baru kelar ceramah. Jam 1 udah kelar ceramah 3 tempat, saudara. Ceramahnya nggak sebentar, satu tempat paling cepat setengah jam 40 menit, saudara.
Nah, kenapa? Itu namanya barokah waktu. Waktu itu kalau barokah, Allah kasih keberkahan waktu. Yang kelihatannya nggak mungkin bisa mungkin. Yang kelihatannya nggak keudah bisa keudah. Yang kelihatannya nggak keburu bisa keburu. Itu namanya barokah waktu. Tapi kalau waktu nggak ada keberkahannya, biar kata panjang nggak ada gunanya. Itu waktu nggak ada keberkahan. Di antara tanda-tanda waktu nggak ada keberkahan, waktu panjang banyak kosong tapi kebuang begitu aja, nggak berasa. Tahu-tahu, perasaan kemarin masih ini, tahu-tahu. Kayaknya kemarin baru bulan Maulid, udah Maulid lagi aja. Amal belum nambah, baca Quran belum hatam, ilmu kagak nambah. Tahu-tahu udah Maulid aja, tahu-tahu. Kalau tahu-tahu terus tapi nggak ada perkembangan kehidupannya, berarti nggak ada keberkahan waktu. Mudah-mudahan Allah kasih hidup kita waktunya barokah, waktunya manfaat. Amin ya rabbal Allah fi barakatil waqt. Kita melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar fi ma yamuru 'al insan wa yanqadi lahu min al-a'mar wa mimma yanfa'u Allahu bihi al-mayyit fi qabrihi wa yanfa'u bihi 'anhu ad-du'a lahu wal istighfar wa tasadduq 'anhu. Wa qad waradat fi dhalika al-akhbar wal athar al-kathirah wa ru'yat fihi al-manamat as-salihatu 'an as-salihin wal akhyar. Wa fil hadits Inna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummi in falatat fi nafsiha walau takallamat la saddaqat fa hal yanfa'uha an atasaddaqa anha faqala alaihi salam na'am fa hafara bi'ran wa qala hadhihi an ummi Sa'ad al-hadits wa qala rajulun ya Rasulullah. Ini kayaknya bukan jamaah kampung Bandan kagak demen sholawat nih. Ya Rasulullah, inna abawayya qad mata fahal baqiya syai'un abarruhuma bihi qala arba'un ad-du'a lahuma wal istighfar wa infadu ahdihima wa birru asdiqaihima wa silatur rahim allati la tusal illa biwasitatihima. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam laula al-ahya la halakatil amwat ay lima yasilu ilaihim min du'aihim wa istighfarihim wa tarahhum alaihim. Wa qala alaihi salatu wassalam ummati marhumah tadkhul quburaha bidunubin kaljibal wa takhruj minal qubur wa qad ghufira laha biistighfaril ahya'i lil amwat. Shallu ala Rasulillah. Allah ya Allah. Ya, sekarang kita bicara nih, kita punya keluarga, kita punya orang-orang yang kita sayang. Yang namanya hidup di dunia ada limitnya, ada batasnya. Sesayang apapun kita sama seseorang, orang tua kah, kerabat kah, kakek kah, nenek kah, guru kah, termasuk diri kita sendiri, pasti bakal pulang ke rahmat Allah subhanahu, dikubur sendirian. Tentunya kita pengen bikin mereka girang. Apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka di dalam kubur, sehingga kita yang ketika mereka hidup baktinya serba kurang, kerjaannya menggelit orang tua mulu, kerjaannya bikin kesel, belum bisa nyenengin. Kita nyesel, ya Allah udah meninggal, kita belum bisa girangin. Bisa nggak kita mau girangin setelah mereka wafat? Bisa. Nggak ada kata terlambat, karena hidup kita nih, paradigma kita sebagai muslim, kehidupan nggak selesai cuma dengan dimensi duniawi, tapi kehidupan bersambung dengan dimensi ukhrawi. Nggak hanya hidup di dunia, ada dimensi barzakh, masih hidup, cuman kehidupan yang lain. Ada dimensi padang mahsyar, nanti ada di surga atau di neraka. Kesempatan untuk menggembirakan mereka di kehidupan yang lain itu masih terus bersambung. Jangan dikira selesai. Nah, ini yang diulas sama Imam Al-Haddad dalam kitabnya As-Sabilul Iddikar. Jadi setelah Imam Haddad kemarin bahas masalah barzakh, saya panjang lebar udah beberapa pertemuan bahas soal barzakh. Sekarang mulai masuk ke situ. Bagaimana cara kita girangin orang-orang yang ada di alam barzakh? Karena kalau kita sekarang girangin orang-orang yang ada di alam barzakh, besok ketika kita di barzakh kita digirangin juga orang, saudara. Kama tadi nutudan, sebagaimana kau berbuat, begitulah kau akan diperlakukan. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, sekarang nih kita pengen belajar. Apa aja caranya? Yang pertama, di antaranya cara girangin orang-orang yang ada di alam barzakh apa? Sedekah buat mereka. Sedekah buat mereka. Itu salah satu cara buat girangin orang-orang yang ada di alam barzakh. Niatin.
Kalau sedekah, niatin untuk orang-orang yang kita sayang yang udah meninggal dunia. Kita sedekah, masukin ke tromol masjid, oh niatin buat ibu saya yang udah meninggal. Sedekah, masukin ke tromol masjid, niatin, oh buat ayah saya yang udah meninggal, oh buat guru saya, biar dia girang, biar dia senang. Habib tahu dari mana? Yang di dalam kubur itu girang, senang. Emangnya dia ngalarin pakai WA, Habib? Kok Habib bisa sok tahu? Ini Habib Ba'alawi, ini dongeng-dongeng ini. Dengar dari mana itu? Yang di dalam kubur girang kalau kita sedekah atas nama mereka. Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah nggak bicara berdasarkan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah sampaikan itu wahyu. Sedangkan Allah yang memberikan wahyu kepada Nabi, Allah yang maha tahu. Sehingga apa yang kita tidak tahu, kita bisa dapatkan informasi tersebut sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Dari khabar thiqah, informasi dari sosok yang terpercaya, itu merupakan sumber informasi yang kredibel. Udah jadi dokter, jadi bahasanya mesti kredibel. Alhamdulillah. Yang terpercaya, yang bisa diterima. Kita nggak tahu alam barzah. Alam barzah itu gaib. Ada di sini yang pernah lihat kehidupan di alam barzah? Lubang kubur itu lihat. Tapi kehidupan di alam barzah kita lihat? Enggak. Paling lihat di film azab kubur. Ada yang pernah lihat kehidupan di padang mahsyar? Nggak ada. Ada yang pernah lihat surga neraka? Nggak ada. Tapi percaya nggak surga? Percaya nggak? Percaya setengah deh ini. Gue jadi ngeri kalau orang pembandar. Percaya nggak neraka? Percaya nggak surga? Percaya nggak barzah? Kenapa percaya? Karena dapat info dari Al-Qur'an. Karena dapat info dari sedangkan Al-Quran dan Nabi nggak mungkin salah, pasti benar saudara. Jelas atau tidak? Nabi ngasih kabar. Ada sahabat ngomongnya Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya ini banyak kekurangan waktu hidupnya. Bagaimana kalau saya sedekah buat dia yang udah meninggal? Apakah sedekahnya akan manfaat buat ibu saya yang udah meninggal? Apa jawaban Rasulullah SAW? Nah, iya. Engkau sedekah, diniatin pahalanya buat ibumu yang udah meninggal, itu akan bermanfaat buat dia. Girangin dia di dalam kuburnya. Akhirnya sahabat tersebut, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, fahafara bi'ran wa qala hadhihi an ummi Sa'ad. Jadi gali sama dia bi'r, sumur. Digali sumur, kemudian hadhihi an ummi Sa'ad. Ini sumur saya niatin pahalanya buat ibu saya. Ini salah satu jalan yang bagus buat girangin orang-orang yang ada di dalam kubur. Makanya Allah kasih rezeki lebih. Yang mungkin orang tuanya nggak ngalamin ketika dia sukses, pengen girangin orang tuanya, nggak terlambat. Sedekahin ke pesantren, niatin buat orang tuanya yang udah meninggal. Sedekahin buat bangun masjid, niatin buat orang tuanya yang udah meninggal. Itu selama apa yang dia sedekahkan dipakai, itu pahalanya akan terus ngalir ke orang-orang tua yang sudah meninggal. Itu yang bikin dia girang dalam surganya. Mudah-mudahan semuanya di sini jadi orang kaya. Amin. Biar bisa banyak sedekah. Amin. Biar bisa girangin orang tua kita yang sudah meninggal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waqala rajulun ya Rasulullah, inna abawayya qad mata fahal baqi syai'un abarruhuma bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, dua orang tuaku udah meninggal ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal ya Rasulullah? Cara aku bakti kepada mereka berdua setelah mereka meninggal apa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya begitu sama sahabat. Rasulullah kasih jawaban, ada 4 caranya. Ada berapa? 4 cara buat bakti sama orang-orang yang udah meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a lahuma. Doain, jangan berhenti, doain, saudara. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan, saya sering bawakan itu riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw ghairi dhalik fa idza lahiqathu kana ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi SAW, perumpamaan mayit dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang lagi mati-matian nyari pertolongan. Kalau orang yang lagi tenggelam, yang dicari apa? Yang dicari apa yang bisa bikin dia nggak tenggelam. Ada kayu dipegang, ada perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya dipegang, saudara. Kecuali kalau ada sisa-sisa ikan lele yang baru dilepas kemana di depan, nggak bisa dipegang udah. Masya Allah. Apa aja yang bisa dipegang, dipegang. Yang penting nggak tenggelam. Itu kalau orang tenggelam. Kata Nabi SAW, perumpamaan mayit dan kubur begitu. Kalau orang tenggelam yang dia cari, apa yang bisa bikin dia tak tenggelam? Tapi mayit di dalam kubur yang dia cari apa? Sesuatu yang dia tunggu-tunggu, yang tawilu da'watan, yang ditunggu doa dari anaknya, dari saudaranya, dari pasangannya, dari cucunya, dari temannya. Itu yang ditunggu-tunggu doa. Kalau doa itu sampai, apa kata Nabi? Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ente jangan mimpi dah bisa kasih orang yang kita sayang dunia seisinya. Ada yang bisa kasih dunia seisinya. Jangan jauh-jauh kasih dunia seisinya. Ngasih mobil-mobil yang ada kuda ngetreknya kayak kemarin rame tuh di Tanjung Priok, saudara. Kalau bisa kita nggak mampu tuh. Ngasih mobil-mobil yang begitu aja udah nggak apa-apa. Goro-goro ngasih mobil yang begitu, saudara. Kadang-kadang mau ngasih bulanan aja nggak apa-apa. Betul apa enggak? Nggak mungkin lah kita bisa kasih dunia seisinya. Mau girangin orang dengan kasih dunia seisinya. Tapi kata Nabi, setelah mereka mati, ada sesuatu yang kalau kita kasih, mereka lebih girang daripada dapat dunia seisinya. Apa? Doa, saudara. Doa. Jelas enggak? Girangin orang tua kita, girangin. Jangan lepas doa. Dan di antara orang-orang yang hidupnya berkah, ya, orang yang nggak putus doain orang tua. Orang yang nggak putus doa orang tua. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa waladin salihin yad'ulah. Ya, yang eksplisit dari hadis ini, ya, yang tersurat, ya, yang zahir dari hadis ini, di antara yang nyampe adalah doa dari anak soleh. Ya. Tapi ada yang implisit, ada yang mafhum, ada yang tersirat. Apa yang tersirat? Nabi sebut waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang ngedoain orang tuanya. Berarti kalau dia ngedoain, dia soleh. Kalau dia nggak ngedoain, berarti dia kagak soleh. Salah satu barometer, indikator, ciri-ciri seorang dianggap soleh atau kagak berdasarkan mafhum hadal hadis yang bisa dipahami dari hadis ini. Ketika anak ngedoain orang tuanya, berarti tanda ada kesolehan dalam dirinya, saudara. Tapi kalau dia lupa ngedoain orang tuanya, berarti gak ada kesolehan di dalam dirinya. Alhamdulillah, men. Alhamdulillah. Jelas berada. Dan yang lebih penting dari itu, ente ngedoain orang tua, manfaatnya bakal kembali ke ente. Satu, ente dapat predikat orang soleh. Yang kedua, ente ini lagi nanam investasi. Kebaikan itu istithmar, al-khairu istithmar. Kebaikan itu adalah investasi. Apa yang kau investasikan sekarang, hasilnya akan kau petik di kemudian hari. Kamu sekarang investasi kedoain orang tua, berarti kamu sedang menanam anak-anak yang akan mendoakan kamu. Sadar atau nggak sadar? Tapi sekarang kamu ngedablek, lupa sama orang tua, ingat aja kagak. Giliran masih hidup dirongrong aja, saudara. Minta ini, minta itu. Giliran orang tua butuh doa, nggak didoain. Masih hidupnya nggak didoain. Udah wafatnya nggak didoain. Ya siap-siap, besok anak itu bakal begitu juga. Jadi catat baik-baik ya. Ente ngedoain orang tua, sekali lagi saya ingatkan, kau sedang investasi buat diri kamu sendiri. Ya, orang tua kamu diuntungkan dengan itu. Itu salah satu konsekuensi cintanya anak kepada orang tua. Tapi jauh lebih dari itu yang mesti kita sadari. Ketika kamu rajin ngedoain orang tua, kau sedang investasi buat masa depanmu. Kau sedang menanam benih anak-anak yang akan mendoakan kamu setelah kamu wafat. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, if'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Kau berbuat, begitulah kau akan diperlakukan. Di sisi lain, anak-anakmu kau melihat. Setiap habis sholat, kau doain Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kau sedang mendidik anakmu. Seolah-olah tanpa kamu ngomong, dengan kamu berdoa gitu depan anak-anakmu, kau sedang bilang, nak, ayah sekarang doain ayahnya ayah.
ibunya ayah. Kamu lihat kan nak, tanpa ngomong nih, itu pesan akan sampai ke anak. Tarbiyah bil hal. Di antara salah satu bentuk pendidikan yang paling efektif, pendidikan dengan contoh, dengan perbuatan. Gak usah pakai diingetin tuh anak, doain gue ya, jangan lupa kalau udah mati. Enggak. Bapak ibu cukup memperlihatkan, ibu konsisten doain orang tua, itu sedang nanemin di alam bawah sadarnya si anak. Besok gue mesti ngedoain orang tua gue begini, sebagaimana dia ngedoain orang tuanya. Jelas apa enggak? Mudah-mudahan Allah kasih kita anak yang soleh. Yang doain kita habis kita mati sudah. Kadang bisa kita harap Pak Bu, kadang bisa kita harapin. Kecuali kalau orang alim atau memberikan manfaat banyak orang yang menerima manfaatnya, insya Allah kita doain dia. Tapi orang-orang yang pas-pasan kayak kita ini yang paling kita harapin sebenarnya anak. Ya. Tetangga, ya paling tahlilan tujuan selesai, beseknya selesai, ya doanya udah nggak lanjut lagi saudara. Yang paling bisa kita harapin ya anak, siapa lagi? Nah, terus kalau kita nggak menanamkan itu, nggak investasi ini, apa yang akan kita dapatkan itu kemudian? La ilaha illallah. Ya kata Nabi yang pertama, ad-du'a lahuma, doain. Yang kedua istighfar, mohon ampun. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana, istighfar, mohon ampun buat mereka. Yang ketiga, wa infadhi ahdihima, realisasikan janji-janji mereka. Wasiatnya realisasikan apa yang janji mereka, wasiat mereka realisasikan. Merealisasikan, menjalankan janji-janji yang mereka buat, itu adalah salah satu bentuk bakti setelah mereka meninggal dunia. Wa birru asdiqaihima, kita berbuat baik kepada teman-temannya mereka, bapak ibu kita. Nah, ini malam ini salah satu sebab saya terlambat karena saya ngejalanin ini nih. Saya menerima undangan orang yang paling dekat sama abah saya, yang kalau dia senang pasti abah saya senang, saudara. Makanya saya sampai telat. Habib Hadi sahabat saya, saudara saya. Cuman ini sahabatnya abah saya, sahabatnya abahnya Habib Hadi juga. Makanya Habib Hadi maklumin saya telat nih hari, saudara. Subhanallah, pas ketemu bahasan ini. Kita ngejalanin, nyenengin orang yang kalau dia senang, bapak ibu kita senang. Kan kita kalau nyenengin saudarinya bapak ibu kita, nyambung silaturahmi dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, kira-kira bapak ibu kita senang apa enggak? Senang. Walaupun bapak ibu kita udah meninggal, itu bikin senang mereka di dalam kubur, saudara. Dan yang terakhir, wasilaturrahim allati la tusal illa biwasitatihima, ya silaturahmi. Silaturahmi yang sekiranya ada silaturahmi yang enggak terjalan kecuali dengan mereka berdua. Artinya orang yang dulu disambung sama bapak kita, yang disambung sama ibu kita, begitu keduanya meninggal dunia, jangan terus kita putus. Sambung, lanjutin. Ngelanjutin hubungan yang dulu udah dibangun sama orang tua kita adalah bentuk bakti kepada mereka setelah mereka wafat. Kira-kira jelas apa kagak? Selanjutnya, waruya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulal ahya la halakatil amwat. Ya Allah, tanpa orang yang masih hidup, celaka tuh orang-orang yang udah mati. Bagaimana maksudnya tuh, Beb? Saya ulangin lagi, laulal ahya la halakatil amwat. Tanpa keberadaan orang yang masih hidup, maka niscaya orang yang mati celaka. Ada yang ngomong di belakang Habib, saya nggak salah dengar tuh. Emang maksudnya bagaimana? Iya, karena di antara yang paling bermanfaat buat orang yang udah mati adalah doa dari orang yang masih hidup. Dari doa orang yang masih hidup. Maka dengan adanya doa-doa orang yang masih hidup, itu yang udah mati pada selamat dalam kuburnya, dapat rahmat Allah. Makanya ada istilah tanpa orang masih hidup, maksudnya tanpa doa dari orang yang masih hidup, tanpa kiriman pahala dari orang yang masih hidup, maka celakalah orang-orang yang sudah wafat dan sudah meninggal dunia. Makanya ada riwayat ini Imam Haddad. Imam Haddad cerita, ya, Imam Haddad cerita, kata Imam Al-Haddad, wa balaghana annahu ru'ya ba'dul mauta fil manam. Fasuila an halihi faqala istaqbalani malakun bishihabin min nar liyuhriqa bihi wajhi. Faqala fulan min al-ahya rahimallahu fulanan fatafi'a dzalika syihab. Saya sudah berapa kali mengutip ceritanya. Kata Imam Haddad, diriwayatkan dari Imam Haddad, ada sebagian orang yang setelah meninggal dimimpiin. Nah, ini karena mimpinya dikutip Imam Haddad, biasanya mimpinya orang soleh. Kalau mimpinya orang soleh akurat, tingkat akurasinya tinggi. Semakin biasa jujur lisan seseorang, semakin soleh seseorang, tingkat akurasi mimpinya semakin tinggi. Kita Imam Haddad, saudara.
Nah, di antara cara mengukur tingkat akurasi ketepatan mimpi benar apa kagak, kalau orangnya soleh, lisannya terjaga, nggak gampang bohong, biasanya mimpinya benar. Nah, tapi kalau yang kerjaannya bohong mulu, ngibul mulu saudara, ya sholat subuh kagak, terus mimpi, wah saya semalam dapat isyarat dari mimpi, paling logo menyang. Nah, itu bukan isyarat itu saudara, itu bukan isyarat, itu cuma bunga-bunga tidur aja. Mimpinya ngaco-ngaco. Saya ngimpi Iron Man yang di rumah Sahroni pindah ke rumah saya, misalkan. Maksudnya apa isyarat? Apa sih ambil? Enggak begitu, itu bohong, udah ngimpi kagak benar dah. Urusan apa Iron Man? Nah, jam tangan. Nggak boleh ngejarah haram, hukumnya nggak boleh. Dan ambil yang bukan milik kita, hukumnya yang udah terlanjur ngelakuin, mohon ampun sama Allah Ta'ala, balikin. Walaupun dia salah, kalau tolongin orang salah, tapi bukan berarti terus kita bebas memperlakukan apapun sama dia. Ini jadi pelajaran supaya pejabat-pejabat itu introspeksi diri, ya, tapi tetap penjarahan, hukumnya nggak boleh. Itu besok tanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa yang diambil. Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat kita dapat taufik dan hidayah. Kok jadi kemari, dari mana asalnya dia? Bahasa apa tadi? Iron Man. Mimpi Iron Man. Kebanyakan ngibul, soleh kagak, subuh siangan. Udah mimpi udah gak ada bener-bener gitu. Tapi kalau mimpinya orang soleh yang biasa jaga mulut, nggak suka bohong, tingkat akurasi kebenaran mimpinya sangat tinggi. Ya. Makanya nih di sini Imam Haddad motif mimpi. Mimpi itu mubasyirat. Salah satu banyak hal-hal yang pengen Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilhamkan untuk hamba-hambanya. Wahyu udah terputus ya. Nabi Muhammad SAW wafat, wahyu udah terputus. Kecuali wahyu anak dang sebelah masih ada itu kadang-kadang. Tapi kalau wahyu yang buat orang jadi nabi udah nggak ada. Ilham ada, saudara. Ilham itu apa? Khawatir rahmaniyah, bisikan-bisikan hati yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanamkan di hati hambanya orang-orang soleh. Orang soleh itu kadang dapat firasat, dapat inspirasi, ya, dapat petunjuk untuk ngelakuin ini, untuk ngelakuin itu. Itu bisa jadi namanya ilham. Jelas apa kagak? Jelas. Hati-hati, wahyu ilham jangan sampai ketemu tuh. Paham? Di antara jalan masuk ilham lewat mimpinya orang-orang soleh. Di antara jalan masuk ilham lewat mimpinya orang-orang soleh. Nah di sini dimimpin kata Imam Haddad. Di sebagian mimpi dilihat, ya ada orang yang udah meninggal dunia, maka ditanya bagaimana keadaannya. Istaqbalani malakun bishihabin min narin liyuhliqa bihi wajhi. Saya begitu masuk kubur, kata orang yang udah mati nih, saya disambut sama malaikat. Cuman malaikat nyambutnya bukan nyambut senang, bukan, nyambutnya pakai api, panah api. Muka saya mau dibakar sama tuh malaikat. Dibilang begitu tuh. Terus faqala fulan min al-ahya rahimallahu fulanan. Subhanallah, ada temannya tuh bagaimana masih hidup. Nyebut apa? Rahimahullah. Sebulan tuh udah meninggal, rahimahullah. Kalau bahasa kita almarhum. Almarhum itu doa. Almarhum itu diambil dari kata-kata rahimah yarhamu rahmatan fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Artinya almarhum itu mudah-mudahan dia dirahmatin Allah. Almarhum tuh luar biasa aja tuh. Ngomong kita para leluhur bangsa Indonesia sampai memilih kata-kata almarhum sampai jadi bahasa serapan jadi bahasa Indonesia. Itu diambil dari bahasa Arab, artinya doa. Mudah-mudahan yang bersangkutan dirahmati oleh Allah. Makanya kalau orang di luar Islam, saya udah wanti-wanti, nggak boleh disebut almarhum, itu khusus buat orang Islam. Di luar Islam sebut mendiang nggak apa-apa. Tapi kalau disebut almarhum, jangan. Almarhum panggilan khusus orang ayatnya dari orang Islam, saudara. Nah, ada orang yang masih hidup nyebut almarhum. Begitu dong, rahimahullah, mudah-mudahan dia dirahmati Allah. Kalau bahasa kita nyebut almarhum. Apa yang terjadi, saudara? Gara-gara ada yang nyebut almarhum buat yang udah meninggal tadi, orang yang masih hidup ada yang nyebut almarhum, ngedoain dengan rahmat, simple, saudara. Maka apa yang terjadi? Api yang udah nyala, yang sama malaikat tadi dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak jadi diazab di dalam kubur, cuma gara-gara doa almarhum.
nyebut kata-kata almarhum. Makanya kalau kata guru saya Habib Ahmad bin Sholih Al-Attas, ya jangan sembarangan juga. Ada orang ya doa sih boleh-boleh aja, cuma ini perspektif beliau. Saya menghargai perspektif beliau, pandangan beliau. Jangan orang sembarangan, jangan bohong. Ada orang sholat kagak, kerjaannya sebenarnya mabok aja, matinya gara-gara serangan jantung, judinya kalah banyak. Diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia almarhum. Almarhum dari mana katanya? Matinya serangan jantung gara-gara judinya kalah gede. Tiap hari mabok nyungsep di got, saudara. Sholat kagak, kerjaan ngebukin orang. Almarhum dari mananya? Kata beliau, itu bahasa beliau tuh. Nah, jangan bohong ente. Nah, tapi boleh nggak tetap Beb? Ya boleh aja, boleh. Namanya kita doa, minta sama Allah dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah kan luas. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Ta'ala. Rahmatku melampaui kemarahanku, rahmatku melampaui murkaku. Gedein hati kita buat nerima rahmatnya Allah Subhanahu. Tapi orang-orang kayak kita, sebagaimana saya sudah jelaskan, yang masih suka lalai, gampang maksiat, jangan juga terlalu ngegedein rahmat. Juga mesti ada khauf. Jangan cuma sekedar harapan aja, juga mesti ada khauf, rasa takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, ummati ummatun marhumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa umatnya Nabi umat yang dirahmatin? Tadkhulu quburaha bidzunubin kaljibal. Ini umat masuk dalam kubur bawa dosa segede gunung. Tapi wa takhruju minal kubur, dia keluar dari kuburan, wa qad ghufira laha. Ketika dibangkitkan dosanya sudah diampuni sama Allah. Kenapa dosanya diampuni sama Allah? Bistighfaril ahya'i lil amwati, karena istighfarnya orang-orang yang masih hidup buat mereka-mereka yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Nah, ini saja yang saya baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya.